Tanpa perlu diragukan lagi, Poco X3 Pro bisa dibilang jagoannya perusak pasar smartphone 3 jutaan. Gimana tidak, dibekali oleh prosesor sekelasan flagship, baterai yang cukup badak, kamera yang masih cukup oke, dan juga diletakkan di kelasan mid-range. Ini membuat Poco X3 Pro, ya apalagi kalau bukan perusak pasar. Kali ini, gue akan kembali melakukan unboxing di Mi Store Lippo Karawaci, dan lagi-lagi gue bisa bilang ini adalah smartphone yang gak goib. Hingga Poco pun akhirnya ngeluarin hashtag baru, yaitu hashtag Poco gak goib. Halo Googles Ferry di sini. Yuk, langsung kita unboxing aja si smartphone 3 jutaan perusak pasar, Poco X3 Pro. Let's check it out! Jadi kali ini gue memilih Poco X3 Pro dengan warna metal bronze dan juga storage 8256. Tapi kita mulai dulu dari boxnya, dan gue cukup kaget karena Poco kembali ke brand guideline lamanya di Poco Phone F1, di mana model logo type-nya dijadikan satu baris, nggak kayak X3 NFC ataupun F2 Pro yang dibagi menjadi beberapa baris. Pastikan juga kalian sudah menemukan logo stiker Xiaomi di kiri atas sebagai tanda bahwa ini produk resmi Xiaomi Indonesia. Unboxing kali ini gue minta tolong untuk dibantu dari sales team Mi Store karena tangan lagi pegang kamera dan melewati prosedur tes seperti biasa. Di dalamnya kita akan menemukan thank you card dari Alfinse, lalu booklet yang berisi SIM ejector, warranty card, dan juga silicone case. HP-nya sendiri yang berwarna metal bronze, serta 33 watt chargernya beserta kabel USB Type-C to Type-A-nya untuk pengalaman charging super cepat di Poco X3 Pro. Kemudian berikutnya di tes-tes aja deh singkat ini itu untuk memastikan unit yang kita pegang dalam kondisi sempurna atau kalau ada cacat akan digantikan dengan unit yang baru. Beralih ke smartphone-nya sendiri, design-wise X3 Pro punya desain yang sama persis dengan Poco X3 NFC, yaitu berbahan dasar plastik dengan finish dengan glossy. Mungkin ini bakal menjadi salah satu drawback dari nilai premium yang dimiliki Poco X3 Pro, dan back cover dengan logo brand segede ini masih belum bisa diterima secara luas. Namun selain itu, Poco X3 Pro cukup lengkap, sama seperti pendahulunya, seperti adanya stereo speaker, USB Type-C, dan juga headphone jack. Untuk di urusan display, Poco X3 Pro masih menggunakan panel IPS non-AMOLED, sehingga bisa jadi pertimbangan untuk lebih memilih Redmi Note 10 series. Akan tetapi, displaynya sudah memiliki refresh rate hingga 120Hz, dengan touch sampling rate 240Hz. Sisanya sih masih sama persis seperti versi X3 NFC. Contohnya ada di bentang layar 6,67 inci Full HD Plus dot display dan juga menggunakan Gorilla Glass 6. Di experience-nya out of the box sih cukup solid. Cuman ini masih initial test aja, jadi nggak banyak yang bisa dibahas. Gue jujur sangat tertarik untuk ngetes Genshin Impact di sini, mengingat chipset yang digunakan adalah Snapdragon 860 yang merupakan jajaran keluarga dari Snapdragon 800 series yang tentu saja merupakan chipset flagship paling budget saat ini dari Qualcomm. Bahas sedikit tentang kameranya, sepertinya sih nggak jauh beda dengan X3 NFC. Dengan sensor utama 48 megapiksel, 8 megapiksel ultrawide, 2 megapiksel makro, dan juga 2 megapiksel depth sensor. Berikut adalah sampel cepat aja dari quad camera X3 Pro. Untuk di urusan selfie, kamera Poco X3 Pro juga masih menggunakan 20 megapiksel f2.2, sama seperti X3 NFC. Kesimpulan dari unboxing kali ini adalah Poco Indonesia dan Xiaomi Indonesia telah berhasil menekan stigma goib yang sudah menghantui brand ini sejak beberapa waktu di Indonesia dan bahkan juga di versi globalnya. Di Poco X3 Pro, ketersediaan yang cukup banyak dan juga kemudahan untuk mendapatkannya malah sebenarnya membuat Poco X3 Pro terlihat jadi sepi penjualannya. Ini simpel sih, karena tengkulak pun berhasil ditackle satu persatu, sehingga penjualan-penjualan yang nggak jelas tuh udah nggak ada. Namun ini merupakan langkah yang sangat baik untuk kedepannya, sehingga mungkin kompetitornya Xiaomi sangat besar kemungkinannya akan semakin sulit mengalahkan si merek oranye dan kuning hitam ini. Ya, karena produknya akan selalu tersedia kapanpun kalian memerlukannya.
Untuk di Poco X3 Pro-nya sendiri, ini juga adalah sebuah smartphone yang cukup solid di rentang harganya. Walau berada di kelas mid-range, performa dan experience yang diberikan Poco X3 Pro lebih mengejar pasar flagship budget. Yang mungkin ini juga ditargetkan kepada user yang pernah berpikir untuk membeli limbah Jepang atau unit X Jepang yang cukup ramai karena harganya murah dan berperforma tinggi, untuk lebih memilih X3 Pro saja. Ini simple sih, karena smartphone ini adalah smartphone baru dari segel dan juga kalian masih memiliki warranty. Gue pun udah gak sabar untuk menjajal performa X3 Pro kali ini, terutama untuk kita tes ajak main Genshin Impact. Kira-kira gimana ya performa si Snapdragon 860 ini? Oke lah, sekian dulu aja untuk video kali ini. Cukup singkat dan semoga jelas dan padat. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya yang belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe di bawah, serta aktifkan lonceng notifikasi biar kalian gak ketinggalan sama video kita berikutnya. Yang punya pertanyaan bisa langsung drop aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah atau di sosial media kita di berbagai platform di @guigui.com. Thanks for watching and as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Ferry signing out. Bye-bye.